Astaga, aduh, Bunda Kan dia terkutuk, kan dia terkutuk. Nah, kita kasih data dia ya. Terkutuk nih, orang-orang terkutuk nih. Mana sih? Ya, saya kan by data, bukan congor kayak kau. Gak ada data yang mengatakan Yesus itu masuk neraka. Nah, ini. Galatia 3:13 kita buka ya Bang ya. Galatia 3:13. Saya by data loh. Saya paling nggak suka kata Ustadz itu penuh dengan data-data. Galatia. Kita bukalah. Oh, ini harus dikasih pencerahan biar nggak botol-botol amat ya. Oke Bang ya, kita masuk di Galatia 3:13 nih. Belum sadar-sadar juga nih kebenaran. Udah lama di tempatnya Abu ya ini belum dapat hidayah dia. Nah, Kristus, di Kristus kan Yesus nih, telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu jalannya kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Terkutuklah. Kutanya kau tadi, siapa yang digantung pada kayu salib? Kamu bilang Yesus. Oke, itu klop ya, Yesus ya. Kemudian kita ke sini, terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Di Matius 25:41, hai kamu orang-orang terkutuk. Ini untuk siapa? Ini diseru kepada orang-orang terkutuk. Hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal. Oke, yang telah disedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi Yesus ini di neraka sama iblis. Dia terkutuk toh. Kalau kau imani perkataan si Paulus. Oke, brother, kebenaran. Orang-orang terkutuk ini ke api kekal. Api kekal itu apa? Neraka. Iya, di mana di situ dikatakan dia masuk api neraka, mana itu? Yesus itu Galatia 3 atau itu kan bukan yang Yesus tergantung. yang dikatakan ayat itu. Aduh, Bunda. Yang tergantung. Nih makanya aku tanya kau, yang tergantung di kayu salib siapa? Yesus. Berarti yang tergantung kata Paulus terkutuk. Nah, orang-orang terkutuk ini siapapun dia, yang penting dia terkutuk, tempatnya di dalam api kekal, neraka. Salahin Paulus lah. Salahin Paulus, jangan Bunda Rahma. Waduh. Ini memang saya maklumi ya, Bunda Rahma ini nggak mengerti Alkitab, wajar. Loh, Ya saya ajari sedikit. Kau sudah katakan Yesus terkutuk, Yesus yang digantung. Saya nggak ada Kita ulang ya. Yesus terkutuk, Yesus menjadi kutuk karena kita kita baca pelan-pelan Oke. ya. Terkutuklah ya Bang. Oke, pelan-pelan. Terkutuklah Dari orang atas saja, yang digantung. nggak usah potong-potong. Yang Kita baca dikutip dari ini, atas tanda saja. kutip. Kita Yang baca- tanda kutip baca nih, dari tanda atas. kutip. Oke, dari Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi Stop kutuk. dulu. Jadi Yesus menjadi Stop dulu kutuk. di situ. Enggak selesaikan. Karena kita, sebab ada tertulis. Paulus mengutip, sebab ada tertulis, terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung? Kata Paulus, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa yang digantung pada kayu digantung salib? di kayu salib, kalau Anda mau tahu ya, itu banyak sebenarnya. Salah satunya Yesus. Iya, antara lain. Salah satu Yesus. Oke. Yesus antara lain di situ ya. Berarti Yesus terkutuk. Oke. Oke, di atas itu Karena yang digantung keterangannya itu Yesus terkutuk. itu menanggung kutuk. Yang bukan dia kutuk. Anda kutip. bedakan. Lah, Kristus ini telah menebus kita saya dari oke. Pertanyaan simpel saya, pertanyaan menjadi simpel kutuk saya. karena kita. Pertanyaan simpel saya, pertanyaan simpel nih. Siapa yang digantung pada kayu salib? Ini kan kata Paulus, orang yang digantung pada kayu salib terkutuk. Siapa yang digantung pada kayu salib? Pada kayu salib banyak. Kan saya katakan tadi banyak. Iya banyak, antara lain Yesus digantung pada kayu salib apa enggak? Ya, digantung. Enggak. Berarti Yesus masuk, Yesus terkutuk. Nah, tempat orang-orang terkutuk nih. Keterangannya itu di atas Hai loh. kamu Ngapain? orang-orang Ngapain terkutuk. diambil kesimpulannya nggak ada. Jadi Saya kalau tanya Anda tadi yang katakan, digantung.
ayat yang menunjukkan Yesus itu terkutuk, tertulis secara Malu dia kalau Tuhannya. Malu dia kalau Tuhannya terkutuk. Akhirnya dia mengingkari data-data di Bible ya. Bukan Tulisan soal Paulus malu, itu. tapi memang faktanya Ya, bukan saya ulang. gitu loh. Saya Orang ulang. nggak mengerti. Saya ulang. Saya ulang. Ya, Yang digantung pada kayu salib siapa? Itu hukum substitusi Yang digantung. namanya, Pak. Gaya diskusi Anda seperti ini, Anda hanya akan debat. Bukan Ya, substitusi, saya tanya itu kau. hukum substitusi. Yang digantung pada kayu salib siapa? Banyak orang yang digantung. Ya banyak, antara lain Yesus tidak Antara digantung lainnya. apa digantung? Yesus antara lain. juga masuk digantung. Yesus. Kata di sini terkutuklah orang karena Yesus orang dan Yesus digantung Yesus pada itu kayu salib, Tuhan Rahmat. maka dia Yesus terkutuk. Yesus Oh, itu jadi yang Tuhan. yang digantung di kayu salib Tuhan. Ya Tuhan Halo. Yesus. Oh, jadi Tuhanmu bisa mati, bisa digantung. Oh, Mama Ya seperti itulah Yesus. Yang mati di tiang salib itu Tuhan apa manusia Yesus? Tuhan, itu kan Tuhan Yesus, nggak bisa saya pisahkan. Berarti antara Tuhan bisa mati. Berarti Tuhan bisa mati. Yesus bisa. Yesus bisa. Berarti Tuhan bisa mati. Yang mati Tuhan atau manusia sih? Tuhan Mana? Yesus yang mati di situ. Oh, yang mati Tuhan. Berarti Tuhanmu terkutuk. Ih, Karena dia digantung. Itu kan Kecuali orang Yesus itu. tidak digantung. Lihat, itu apa katanya? Tuhan. Yang mati orang. Ya udah itu kan Berarti disebut dengan orang. Bukan berarti Tuhan. kau mengingkari kata-kata di Biblemu bahwa Tuhan Mengingkar, itu di mana? tidak binasa. Di mana Tuhan saya tidak mengingkari? binasa, tidak terhampiri maut. Tidak Berarti dapat kau mengimani, berarti kau mengimani Tuhan itu mati. Iya. Oke, kau mengimani Tuhan itu mati. Tuhan Yesus itu memang mati di kayu salib. Saya akui itu. Iya, berarti yang mati Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Ya, kita lihat datanya ya, bahwa Tuhan itu tidak mati, Tuhan itu tidak bisa mati. Berarti kau mengingkari Bibelmu sendiri, ya. Kau serba salah, bro. Kau lari kemanapun kau akan dikejar-kejar kematian, dikejar-kejar Bibelmu sendiri ya. Gak bisa kau lolos. Bunda, Lihat. saran ya, kalau bisa obatnya yang dosisnya agak tinggi karena kebetulan ini udah dari dulu nggak sembuh-sembuh. Kalau nggak sembuh juga tetap ngeyel, suntik mati aja Bun. Iya, itu suntik mati dia ini orang. Berarti Bunda Rama berarti dia juru selamat tapi nggak selamat Bunda ya. Iya, juru selamat yang mati. Nah, kita lihat data ya. Ini kau ingkari, kau tolak tadi bahwa yang mati itu Tuhan. Kau masuk ke sini, kau terjebak di sini, bunuh diri kau di sini. Aduh, kenapa di akhir-akhir ini HP ku suka ini ya, apa sudah ada ini terkontaminasi dengan pagan ya, Bibelku. Dialah satu-satunya. Ini ya, Oten Kebeneren. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut itu Tuhan. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia dan dia memang tidak bisa dilihat. Nah ini, tidak takluk kepada maut. Kau bilang Tuhan yang mati. Ini kau bohong lagi di sini. Ini Paulus pun yang ngomong ini, Timotius. Terima aja kau tadi perkataan Paulus bahwa Yesus terkutuk. Rahma, jangan satu-satu ayat dong, baca ayat sebelumnya apa? Lah ini dialah satu-satunya yang tidak terhampiri maut. Kalau Anda Menurut potong-potong kau, seperti itu, artinya gandul. menurut kau ini siapa yang tidak terhampiri maut nih? Menurut kau ini? Ya, makanya Menurut kita baca ayat kau. sebelumnya. Kita lihat ayat sebelumnya dan Ini sesudahnya. kan ada poinnya nih. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa yang tidak takluk kepada maut? Jangan samakan membaca Al-Quran dengan membaca Biblos. Kabur lagi. Saya tanya kau, siapa yang tidak takluk kepada maut? Nih, siapa yang tidak takluk kepada maut? Dialah satu-satunya, cuma satu nih. Cuma satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Siapa ini? Tuhan apa manusia? Kita Katanya kau lihat dulu. ayat sebelumnya. Itu berbicara mengenai Bapa atau mengenai Yesus. Kita lihat ayat sebelumnya. Oke, 1 Timotius 6:16 ya. Berarti Bapa itu Tuhan atau Yesus yang Tuhan? Siapa Tuhanmu sih?
Siapa Tuhanmu nih? Siapa menurut kau ini siapa? Yang tidak takluk kepada maut Yesus siapa nih? itu satu-satunya Tuhan dan Bapa itu adalah Allah, ya. Berarti Bapak bukan Tuhan. Mulai gila kan? Bentar lagi aku suntik mati kau. Bukan gila. Apalah. Bapak itu apa? Sebentar. Bapak bagi kamu itu apa? Dia bukan Tuhan. Bapa itu adalah sang sumber. Yesus. Kenapa Yesus disematkan Allah tuh. sebagai Kita tampol lagi. Kita tampol lagi dengan Bible. Yesus itu lebih sebagai Tuhan, artinya sebagai majikan, sebagai Tuhan dari segala Tuhan. Itu yang perlu dipahami di sini. Kenapa? Makanya Nah, saya kita di sini masuk ke sini. bersedia untuk Nah, ini kita semua ya, silakan. inilah kau penyesatanmu ya. Tapi menurut Yesus, yang Tuhan itu adalah Bapa. Kalau kau bilang Yesus Tuhan, tapi menurut Yesus Bapa yang Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa nih. Matius 11. Tuhan siapa Aku Bapak itu? bersyukur kepadamu Bapa. Tuhan siapa Bapak itu? Itu Ya berapa Tuhan kah? Menurut kau Tuhan berapa langit Tuhan? dan bumi. Kalau Anda Nah, kalau bawa ke Yesus, situ, kita Tuhan lihat apa? lagi bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Itu perlu Anda ketahui, gitu loh. Ini Jadi Yesus dan Bapa adalah satu. Ketika dia sujud di Taman Getsemani, dia sujud kepada dirinya sendiri. Ketika di Taman Getsemani, Yesus dan Bapa adalah satu. Ketika di Taman Getsemani sujud, dia sujud kepada dirinya itu sendiri. kan daging. Kita itu buka. daging. Kan Bapa dan Yesus satu. Kita kejar lagi dia di taman. Kita kejar lagi dia di Taman Getsemani. Katanya Bapa dan Yesus satu. Kita kejar ke di Taman Getsemani. Kita mau ukur sampai di mana ini kebohongannya ya, penipuannya ya, pembodohannya. Aku kok Teringat begini kasihan juga aku nengok. Amuba membelah diri. Pol, Ya, mana teringat dia? Amuba Mana dia? membelah diri. Iya, jadi dua ya. Cuman membelah Nah, diri pun genap, ketika- berarti jadi dua jadi 4. Ketika di sini Yesus di Taman Getsemani sujud, kan dia dan Bapa adalah satu. Mama, kenapa pula? Beda lah kedagingannya sama rohnya, Bunda. Beda. Kebenaran aku udah Ketika kasih Yesus- nengok kau kayak gini. Aku bantu kau aja lah udah. Ketika Yesus sujud, aman. ketika Yesus sujud, Abang, ketika Yesus sujud, Bapak dan Yesus adalah satu. Ketika dia sujud kepada siapa? Itu untuk mengajarkan murid-muridnya bagaimana cara berdoa. Satu yang perlu diingat, Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Jadi Saya tanya kau, Ya, makanya kau saya- bilang Bapak dan Yesus adalah satu. Ketika dia sujud, Bapak lagi kemana? Keluar berak atau keluar minum kopi dulu Bapak? dengarkan dulu dong. Jangan emosi Rahman. Enggak emosi, cuma menekankan supaya otakmu berfungsi. Kau bilang Yesus dan Yesus dan Bapa adalah satu. Ketika dia sujud, kan Bapa di dalam dia ini karena dia adalah satu. Ketika dia sujud kemana? Oke, saya terangkannya bahwa Yesus Dia dan guru dan Bapa Tuhan. adalah satu, dia itu satu hakikat. Dan perlu diingat ya, Yesus itu adalah guru dan Guru dan Tuhan. Tuhan. Jadi kalau guru, apa yang dilakukan Yesus sebenarnya? Mengajarkan. Mengajarkan apa? Dia ini siapa yang diajar ini? Siapa yang diajar ini? Ketika dia sujud siapa Nah, diajarin? sekarang Rahma pun diajar itu. Ketika Anda membaca Bible dan melihat seperti Kalau ini otakmu berfungsi, kalau dia Tuhan ini pakai otakmu ya, jangan taruh di dengkul. Kalau dia Tuhan, ngapain dia menyembah bersujud? Ya itu. Ketika di Taman Getsemani, ya Yesus kemudian maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Itu bunyinya ini ya. Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Murid-muridnya nggak ada di sini ya, murid-muridnya jauh, murid-muridnya ketiduran. Majulah sedikit Yesus kemudian sujud berdoa, ya Bapakku. Dia memohon kepada Bapaknya, dia sujud. Ya Bapakku, Orang siapa sekiranya yang nulis cawan Biblenya? Sekiranya cawan ini bisa lalu di hadapanku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Kehendakmu berarti bukan kehendak dia.
Berarti antara Bapa dengan Yesus itu berbeda. Bapaknya ada di surga katanya. Bapakku di surga, kan Bapakku di surga. Dia kan Kalau Tuhan, dia kau maha mengimani, kuasa. Ya, Dia ya. bisa sujud sama siapa aja karena dia maha kuasa. Ya kan kebenaran? Sujud sama siapa saja. Maksudnya Dia Bang kan Muhammad Tuhan, ini dia gimana? maha kuasa. Karena dia maha kuasa. Gini kan dia hati Tuhan, dia lah. maha kuasa. Suka hati dia lah, dia mau sujud sama siapa aja, namanya dia maha kuasa. Kalau dia sujud Ketika kepada Bang, Yesus- ajar Bang kepada Bang. kalau sujud kepada Bapaknya, kan Bapaknya di dalam dirinya. Keluar Bapaknya kota. di dalam dirinya. Kau bilang Yesus dan Bapa adalah satu. Berarti Bapa di dalam dirinya. Tapi kenapa dia sujud lagi? Apakah Bapa di dalam dirinya ini keluar dulu, Keluar ngopi, bentar, kemudian ke depannya. oh, keluar bentar, Ya, ke ngopi depannya. atau pergi beol Ke depannya supaya Hah? dia bisa sujud. ke depan dia, Ah, ke depan dia. Oh, Iya, supaya dia dia keluar bisa- dulu supaya dia bisa sujud. Oh, Iya. bisa jadi ya, keluar dulu, Bapak keluar dulu, setelah sujud masuk lagi. iyalah. Tapi dia kerasukan Bapak. Oh, enggak, dia enggak, kerasukan enggak. Bapak ya. Enggak siap Oh, tuh enggak kerasukan. Pigi, itulah makanya Eli lama sabaktani itu. Enggak balik-balik lagi Oh. supaya kena prank. Tapi dia belum berteriak di sini. Sebentar tuh dia berteriak Eli, Sugigi. Besoknya lah. Masih lama ini. Setelah dia berdoa, muncul malaikat memberinya kekuatan. Kalau dia ini Tuhan, otak dodol, bukan ya, jangan ya. Otak apa ya? Jangan. Otak setengah, otak apa ya aku bilang ya. Kalau dia ini Tuhan, setelah dia berdoa nih, setelah Yesus berdoa muncul malaikat memberinya kekuatan. Kalau dia Tuhan, ngapain malaikat memberi kekuatan kepada Titipan Tuhan? Bapak. Titipan Bapak. Pakai otakmu itu, pakai otakmu. Titipan dari Bapak, Bunda. Sabar. Kita buka Matius 26 39. Lebih kepada supaya akalnya difungsikan ya, Matius 26. Ya Allah ya Rabbi. Aku kebenaran Matius kalian. 26, Kalau untuk jawab 39. itu cepat kali aku bisa jawabnya. Lebih cepat dari kalian. Matius 26 Matius 26 39. Kita lihat ya. Nih, kita lihat data-data. Ini kalau tidak dikasih data ini, ini kayak ini ya, botol sekali. Ini bunyinya ya. Bunyinya tadi ini data ya. Bunyinya tadi ini ketika Yesus sujud. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Ini bunyinya ya, Matius 26. Lalu sujud dan berdoa. Kalau dia sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku. Kalau kau bilang Yesus dan Bapa adalah satu, berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri atau Yesus rasukan Bapa. Tapi dia masih sujud memohon kepada Bapaknya, ya Bapakku, jikalau sekiranya cawan bisa lalu di hadapanku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Ingat ya, dia tidak di dekat murid-muridnya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Tidur ya Siapa yang muridnya. nulis Injil itu? Siapa yang nulis Bible itu? Nah, Semuanya nggak ada. situ. kemudian apa menulis ya, karena tidur ya. Iya, siapa yang pengarang. nulis Bible-nya? Pengarang. Si pengarang. Jelas juga. gitu. Pengarang yang nggak jelas siapa orangnya nih. Nah, kemudian kita lihat ya. Satu tapi ada dua kehendak, bukan kehendakku, kehendakmu. Macam mana satu tapi ada dua kehendak? Iya. Bukan, mestinya kalau satu itu kehendaknya satu lah. Itulah bedanya Tapi satu kedagingan sama ruh, Bang. Kedagingan itu dia Oh iya. kehendaknya Iya, iya, iya. berbeda dia. Memiliki Apakah kesenangan. kedagingan Maksudnya itu kalau bisa apakah kedagingan bisa ngobrol, bisa bergerak kalau tanpa roh? Berapa roh dalam diri Yesus? Ya, Kedagingan itu nggak bisa bergerak tanpa roh. Jadi itu akal-akalan mereka ya. Nah gini. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Nih, jadi Tuhanmu diberi kekuatan oleh malaikat. Tuhan apaan ini? Tuhan kok titipan, diberi Bunda. kekuatan oleh malaikat? Titipan dari Bapak itu.
Maka seorang, artinya Bapak yang kuasa, Bapak yang Tuhan, bukan Yesus. Kalau Tuhan itu dia punya kuasa, dia punya kekuatan. Ini malah malaikat yang memberi kekuatan. Malaikat memberi kekuatan kepadanya. Setelah itu seorang malaikat dari surga menampakkan diri kepadanya dan menguatkannya, akan diberi kekuatan. Nih kita buka Lukas 22:43 supaya dia tercerahkan ya. Lukas 22:43. Kita nggak bisa mengukur kekuasaan Yesus ini, Bunda, karena dia kan mewarisi itu. Kalau tidak bisa mengukur, ngapain dia minta dibantu oleh malaikat? Kalau memang dia Tuhan, ini otaknya oten harus berfungsi. Nih, bentar Bang. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan. Wow, Tuhanmu penakut. Ia sangat ketakutan. Sama malaikat aja dia takut. Oh mama, Tuhanmu ketakutan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Makin berdoa dia, Tuhanmu takut, lalu dia bersungguh-sungguh berdoa. Oh mama, di mana otak kalian ya menuhankan orang ketakutan? Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa peluhnya. Bapak ini lagi keluar ya karena Yesus ketakutan dan sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah, titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Oh mama, saking takutnya, peluhnya itu sebesar butiran-butiran tetesan darah. Wow, ini dia ketakutan. Kenapa? Karena dia mau bentar lagi takut, dia mau dibunuh atau mau disalib. Ketakutan dia sangat manusiawi, artinya memang dia manusia. Menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Ia sangat ketakutan. Ini roh ini daging ini, Abah, tidak ada rasa kalau tidak ada roh. Apakah ada seorang mayat? Apakah ada mayat yang ketakutan? Tidak ada tuh. Berarti Yesus ini yang ketakutan ini disertai roh. Kalau yang ketakutan adalah kedagingan, cuma dagingnya, nggak ada rohnya, nggak mungkin ketakutan. Kalau cuma daging, kalau cuma jasad, yang ketakutan ini ada rasanya karena ada rohnya, ada masih bernyawa dia, makanya dia merasa takut. Ya ada lah, nyawa dia ada lah. Cuman Ya. sama roh Bapak itu beda. Oh jadi dalam diri Yesus, sebentar kita tanya. Untuk Kebenaran. ada roh lain. Sebentar Abah, jangan Abah, apa kita diskusi sama Abah? Saya mau diskusi sama kebenaran. Kebenaran, berapa roh? Nggak dikasih aku bantu. Berapa lagi. roh di dalam? Iya, nanti Abah kan terlalu pintar. Kalau ini mereka ini kan agak-agak apalah gitu. Kebenaran, yang ketakutan ini roh apa jasad? Yang ada jasad, roh yang ada jasadnya apa cuma jasad nih? Sebentar. Besarkan saya biar saya tunjukkan data ya. Besarkan saya. Ini dulu kau tanggapi. Data aja Bunda. Ini dulu kau tanggapi. Kenapa Tuhanmu ketakutan? Dia lihat malaikat. Itu pakai data. Biar saya tanggapi itu pakai data. Tanggapi dulu ini ya. Tanggapi apa? Nomor berapa? Biar kita buka. Besarkan saya. Tanggapi. Besarkan saya. Besarkan saya. Kenapa dia ketakutan? Enggak ketakutan. Padahal Saya ini besarkan hanya melihat saya. malaikat. Kok anda, Loh, ini. tuduh saya ketakutan. Oke. Bukan Anda, Yesus. Yang Anda Tuhankan ketakutan ini. Iya makanya. Ia sangat besarkan ketakutan. Besarin moderator, kasihan dia tuh. Kita mau nengok Abu datanya ya. juga. Host. Pengen tengok data kebenaran kayak mana? Abu ya. Kebenaran minta dibesarin. Oke ya, terima kasih. Karena Karo Rahma kan nggak bisa menerangkan Alkitab, dia nggak mengerti. Nggak ada Roh Kudus ya. Saya tidak terangkan, saya cuma baca Bibelmu. Yang Anda tadi baca ayat 44 ya, kalau nggak salah ya. 4423. Hah? 4423 Lukas. 43, 44, 22, 43, 44. 2243. 4. Iya, Ustaz. Oke, 43, 44 ya. Oke, saya tunjukkan ya. 43. Dan seorang malaikat dari surga
tampak kepadanya dan menguatkan dia. Dan ketika berada dalam penderitaan yang mendalam, dia semakin bersungguh-sungguh berdoa dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Nah, malaikat memberi kekuatan ya. Ya, Malaikat, oh kau ambil ini ya, kau ambil ILT ya, kau nggak pakai terjemahan baru. saya pakai ILT dia ambil, wah curang. ILT kau pakai, kuclu, kau pakai ILT, wah kafir nipu. ILT dia pakai, jadi kau tidak pakai perjanjian baru. Ini Terjemahan baru kau tidak pakai. Terjemahan baru, nih. Jadi gini ya teman-teman ya. Oke, saya jelaskan dulu. Para. Oleh kita lihat ya. Kita lihat ya, Bible itu gini, kita Lukas 22:43. Lukas, tapi sama ya, tadi malaikat memberi kekuatan tapi agak beda dengan terjemahan baru ya. Lukas 22:43 kita buka ya. Lukas 22:43. Lukas 22:43. Mau nipu-nipu dia lari ke sana. Kita lihat saudaraku. Nah ini, jangan bukan ini. Kita bongkar ke penipuannya. Kupikir orang Islam itu nggak pandai, nggak kayak kalian ini dongok-dongok. Terjawab ya, udah terjawab. Oke. Lah di situ diberi apa terjawab? Di situ tetap diberi kekuatan. Memang kau pikir Yesus yang memberi kekuatan? Diberi kekuatan tetap sama malaikat. Masalahnya Tuhanmu diberi kekuatan. Lucu toh? Tuhan diberi kekuatan. Para lu Tuhan diberi kekuatan. Nah, ini yang diambil ya teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Bible itu beberapa versi ya. Nih. Yang sekarang mereka pakai ini terjemahan baru ya. Terjemahan baru, AYT, terjemahan lama. Ini kan sering direvisi nih. Ini yang sekarang nih mereka pakai sekarang. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Nah dia ambil ini. Apa tadi ambil ya? MLT ya? ILT. Nah, ini semua nih. Nah semua ini mereka nih. Nah ini. Semua ini revisi ya. Jadi Biblenya itu kayak orang mau maju ujian meja gitu loh. Ya, maju setelah asistensi kata dosen. Perbaiki ini dicoret-coret. Perbaiki ini ya. Kemudian dia revisi lagi apa ya namanya ya? Apa sih namanya itu? Makalahnya ya, bukan makalah. Apa sih namanya? Skripsinya, dia revisi skripsinya kan dia perbaiki, pembetulan diperbaiki. Maju lagi di asistensi. Dicek lagi. Oh, ini lagi salah. Sampai dia bisa lolos maju ujian meja kan ujian. Nah, iya waktu itu inilah. lagi. Tapi sebenarnya saudaraku ya, ini yang sekarang mereka pakai nih, yang mereka sahkan sekarang ini, yang direstui ini. Terjemahan baru sekarang nih. Jadi ini revisi Bible mereka nih, kalau nggak sesuai zaman dirubah, sesuai permintaan ya, kayak mode ya. Maka seorang malaikat langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Kau Tuhankan ini, ya Yesus kau Tuhankan, sementara malaikat yang memberi kekuatan. Di mana otakmu itu kebenaran? Oke ya, itulah kebenaran, lari ke terjemahan lain ya. Padahal yang mereka pakai sekarang ini. Gak usah kau nipu-nipu, kami tuh udah menguasai Biblemu bro. Apalagi, apapun kau bawa itu tetap Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Kalau Yesus saja diberi kekuatan, berarti dia tidak kuasa kan? Itu kalau otakmu berfungsi, tapi kalau cuma Yesus telah doktrin, mengosongkan diri, dia merendahkan dirinya, dia tidak menganggap keserupaan sebagai Allah itu adalah hak yang harus dipertahankan. kalau merendahkan diri, kalau Tuhan mau merendahkan diri, kenapa enggak sekalian jadi pengemis di jalan? Sekalian lah. Apa gunanya? Jadi mengemis dia. Dia bukan merendahkan diri. Sesuatu yang enggak berguna. Dia selalu kalau merendahkan diri, kalau merendahkan diri berarti Bapak tidak satu dengan dia. Menunjukkan kekuasaannya, itu yang Anda perlu lihat dalam diri Yesus, ya. Jadi Tuhanmu itu merendahkan diri supaya mati terkutuk. Kau bilang tadi Tuhan yang mati.
Bapak di mana ketika Tuhan mati? Mati menjadi kutuk juga berguna. Gunanya apa? Supaya manusia yang percaya Dia kepada mengakui lagi. Tadi dia memperoleh menolak. keselamatan. Karena Berarti kau menerima Tuhanmu, berarti kau menerima Tuhanmu terkutuk ya demi keselamatanmu ya. menjadi Oke? kutuk karena saya dan Ya, kamu, Rahma. menjadi Ya. kutuk sebab ya Bang, Menjadi sebab kutuk ada tidak sama dengan tertulis. terkutuk. Bedakan ya menjadi kutuk dengan terkutuk. Oke. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu dikutip. Perjanjian lama itu di bilangan ada tertulis Saya orang tadi digantung kan itu nggak mau terkutuk. bantah. Tapi Yesus itu kan Tuhan, bukan orang loh. Di mana Yesus Tuhan itu Tuhan Bang, Tuhan. Kok ditipu-tipu terjemah lain Tuhan Kurio. Aku adalah guru dan Tuhan ya. Kita buka ya. Kita ikuti dia iramanya nih si Kucul. Si Kucul bukan, janganlah si Kucul, si Oten. Coba kita lihat apa tadi Yohanes 13:13 ya. Ya, kita buka. Kita ikuti Ustadku Yohanes. Kemanapun kau lari kau kejar Oten. Yohanes 13:13. Nah, kita masuk di sini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Nah, masuk kita ke sini. Apa di sini, saudara? Kau mute dulu lah. Guk-gukmu itu di mana itu ada guk-guk? Oh mama Oh Bang Abah mute dulu Bang. Bang Abah mute. Itu ada bunyi kresek. Lagi makan apakah gitu? Nah gini ya. Nih sekarang dia ke terjemahan lama ya. Terjemahan baru ya. Sekarang terjemahan lama dia masuki. Tadi lari ke Tadi lari dari sini, sekarang dia ke sini. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Licik kali nih Oten. Tadi dia lari dari TB, sekarang masuk ke TB. Kamu menyebut aku karena di tempat lain ini ada Tuhan ya. Ini di sini masih Tuhan. Kita masuk ya Bibel kuno lah. Kita masuki Bibel kuno. Nah, di sini ada, kalau aku masuk di sini situ Tuhan. Mana dia? Ini kenapa kok nggak masuk ke sini? Kebenaran kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Ini masih Tuhan ini. Kemudian diedit nih Tuhan. Oke. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan dan tepatlah demikian sebab memang itulah aku. Ya Tuhan, kau masih Tuhan itu. Tapi direvisi, jadilah Tuhan. Di sini pun masih Tuhan ini. Di mana tahun berapa ini Tuhan ya? Oh ini masih Ledecker ya. Ledecker ini masih Tuhan di sini ya. Tuhan. Oh Mama Tuhan. Ini Bibel zaman dulu ya. Jadi Klinker 1879 saudara. Aduh kabur lagi. Jangan kau sabotase lah kekaburan HP ku ini Oten. Ini data supaya kau cerdas, supaya otakmu berfungsi. Klinker 1879 ini ya. Terjemahan Bibel oleh Belanda. 1879 ini masih apa? Masih Tuhan. Guru, goeroe dan toewan, Tuhan. Oke ya, masih guru dan Tuhan. Ini di tahun 1879. Tiba-tiba sekarang pada menjadi Tuhan. Oh Mama tahun berapa nih? Tahun 2018 udah menjadi Jadi maksud Bunda Tuhan. Tuhannya hasil editan dan revisi. Iya, Tuhannya itu kan Tuhan buatan. Nah, kita masuk originalnya. Selamat pagi teman-teman. Tuhan buatan pagi. Boleh nggak Nah, Bunda Rama saya? bentar dulu, kan kita belum selesai itu dulu. Kok Kristen ya? Oten ya Bang? Iya. Nanti Oke, aku sabar. jawabnya semua. Sabar. Tunggu giliran ya, sabar ya. Itu fakta. Kita pakai data ya, jangan congor ya Bang ya. Nah, ini Betul, Tuhan ya. betul. Kau sebut aku guru dan Tuhan. Ini sudah diedit ya, hasil editan ini yang sekarang kalian pakai nih. Mute dulu ya. Mute El Hura mute ya. Tuhan di sini kita klik ya. Apakah Tuhan itu? Kurios nih. Kurios. Kita masuk Kurios originalnya ya, kita masuk di originalnya. 2962 mana dia? Kenapa pula ini? Adalah kasih hilang ini ya. Kurios 2962. Ini Kurios 2962 ya.
2962. Jadi kalau belajar itu teman-teman, supaya kalian nggak kena tipu-tipu oleh lai, belajar 2962 itu Tuhan, masuk ke originalnya ini Tuhan. 2962 kurios dia terjemahkan menjadi Tuhan. Kita klik ini kurios ya. Oh mama kita terjemahkan kurios ini. Ini karena lewat yang terklik, kita hapus dulu ini ya. Kita kurios. Oke, kurios. Apakah kurios itu? Tuan. Oke ya. Jadi Yunaninya kurios. Anda sekarang cari kebenaran. Kau diam dulu lah. Kau penyesat bukan kebenaran. Kau diam dulu. Kau nyimak aja berkepinter biar otakmu itu nggak buntu. Tuan ya, kurios bahasa Aduh, sebentar. Iya, sebentar kau dikasih kesempatan jawab Bang ya. Ini aku aja dulu ya Bang ya, Bang kebenaran. Ya, kurios bahasa Yunaninya tadi kita copy paste ke sini ya. Artinya apa? Tuan. Tadi pembuktiannya clean cut di 18 sekian tadi masih tuan, masih jujur ya terjemahannya. Tapi kemudian kalian disesatkan oleh lai menjadi Tuhan, mana cleanker tadi ya. Jadi selain originalnya nih kan guru dan tuan, guru dan jadi Tuhan, tuan. Nah, jadi itu Bang ya, silakan kau tanggapi. Kecuali kau punya data-data bahwa kurios itu artinya Tuhan ya, kasih data ya. Oke. Saya pakai data ya, saya pakai data. Makasih ya Bunda Bunda Rahma. Inilah Islam nggak ngerti apa kurios itu. Oke, kita buka di dalam. Kalau Yohanes 13 ayat 13 tidak diterima sebagai Tuhan, gimana nanti Markus 12 ayat 29 dan 30. Ya, di situ Tuhan juga Tuhan itu disebut kurios. Ya. Saya bukakan. Boleh besarkan saya? Kita tengok dulu terjemahan LAI-nya, baru kita nanti terjemahan Yunaninya. Ya, supaya pintar. Nanti aku kasih tahu versi-versi Quran juga ya. Oke. Di sini dikatakan di Markus ya, perhatikan teman-temannya yang ada 1000 orang sini mata memandang. Markus 12 ayat 29 sampai 30 di sini apa katanya? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita tengok bahasa Yunaninya, ya, nih bahasa Yunaninya, ya, kai ya tahu kurios, sini kurios, ya, ini kurios, theos, kurios, theos, nggak mungkin Tuhan Allah, nggak mungkin Tuhan Allah. Tapi Tuhan Allah. Ini kurios loh. Kurios ini bisa, makanya tadi Bunda Rama kalau nggak tahu tentang penggunaan bahasa ya gini. Kurios itu juga Tuhan. Sama di dalam Quran, Rabb itu adalah Tuhan atau Oke, jangan dulu ke Al-Quran. Kok ke Al-Quran lagi. Itu dulu selesaikan. Sama, dengar loh. Kurios itu sama dengan kalau di dalam bahasa Arabnya Rabb. Rabb itu Tuhan atau Tuan. Ya. Jadi kamu pintar dulu gitu loh. Di sini juga kurios hoteos. Ya. Suet holos kardia sukai et holos. Ya. Di sini sudah sangat jelas ya. Jadi kalau kamu mengatakan Yesus itu, saya jawab ya. Yesus itu bukan Tuhan, kamu salah. Begitu. Saya jawab ya, saya jawab. Oke, saya jawab. Assalamualaikum, Bang Ardi. Assalamualaikum, Bang Ardi.
Tadi saya Oke, saya jawab dulu. Udah kita udah paham itu. Bentar dulu. Masih Tadi ada ya? kamu katakan Quran itu tidak ada versi. Oke. Kalian yang Kita pakai jangan dulu bahas Quran. Mute dulu dia. Kapan kok ke Al-Quran? Sebentar Al-Quran, Bang, selesaikan dulu ini ya tentang Tuhan ini ya. Sudah tunjukkan tadi data. Saya sudah tunjukkan data bahwa di Klinker itu tahun 18 sekian itu masih Tuhan. Masih Tuhan itu Bibelmu sendiri loh, masih Tuhan. Oke, tapi setelah itu diedit, aduh, ini orang. Nah, sekarang sini saya ajari. Biarpun Kristen Kan kau sudah mesti ada ngomong adab tadi, juga. nah. Walaupun Di sini saya agamanya kasih tahu ya. ada orangnya boleh Bentar beradab. ngomongnya. Kalian ini Di sini, aduh, ini supaya kau pinter, jangan dungu ya. Di sini ya, ini ajaran Paulus nih, dengar ya. 1 Korintus nih kata Paulus ini apa? loh. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Kamu dengar ini, Bibelmu ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ini ajaran Paulus ya, hanya satu Allah itu Bapa. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Jadi Bapa itu adalah Allah dan Tuhan itu adalah Yesus. Jadi di sini menjadi pembeda ya pengajaran si Paulus bahwa Tuhan itu adalah Yesus. Tapi Ya, kalau kita masuk ke Tuhan itu originalnya, nih, Tuhan benar, itulah. kita masuk ke original. Kita masuk originalnya nih. Jadi originalnya Ya. kita masuk originalnya. Nah, Ini. originalnya di sini. Kurios. Oh mama, ya kalau kurios itu Yesus, kurios ngapain kau jadikan Tuhan? Wah, Ya. kurios itu kan bisa juga dikatakan Tuhan. Tapi, oke, saya kasih data ya, Tapi ini, ini. Itu Tuhan. aduh, kau diam dulu lah. Ini, saya kasih data nih. Nah, ini saya kasih data nih. Ini harus kau sembah. Dengar dulu lah. Ini harus kau sembah juga ya. Ini baca nih ya. Aduh, ini baca. Di Efesus 6:5 ya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Tuhan ya, taatilah Tuhanmu. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus. Seperti apa ya? Aduh, kabur lagi. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Oke, di sini Tuhan ya, Tuhanmu ya. Mari kita masuk originalnya. Tuhanmu di sini tetap 2962. Ingat ya kafir ya, jangan ngotot kalau diajari. 2962 nih Tuhan. Ya, Tuhan di sini kurios 2962. Nah, ini supaya kau pintar dikasih kau data-data ya. 2962 mana dia 29 nih kurios. Kurios tadi ya udah dijelaskan di situ. Yesus disebut kurios. Kalau Yesus yang disebut kurios kau Tuhan kan juga ini yang Tuhan ini. Taatilah Tuhanmu nih, bisa kau Tuhankan juga semua ini. Taatilah Tuhanmu, karena di sini pun kurios, bisa kau Tuhankan semua orang. Karena perintahnya di sini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu. Taatilah Tuhanmu seperti engkau taat kepada Kristus. Berarti Yesus disamakan dengan Tuhan-Tuhan ini. Berarti banyak Tuhanmu kalau di sini pun kurios ingin kau Tuhankan, saya karena jawab sama-sama ya. kurios. Saya jawab. Oke. Gimana di dalam Yusuf 50 itu? Di situ ada Tuhan, ada Tuhan juga. Sama-sama menggunakan rob. Kalau kau lari ke Islam, Coba dulu, tergantung. Sebentar, makanya kau dengar biar kau pintar. Ini kau kasih tahu biar astagfirullahaladzim. Tuhan dan Pak Apologet, tolong Pak Apologet ngomongnya gantian Pak, ngomongnya gantian. Pak. Selesaikan. Pak, kata rob itu. sudah saya jelaskan sama kalian. Kurios Kata rob Bang. itu, ini saya kasih tahu. Bentar, Kata rob saya itu kasih tahu Pak. dulu sama Kata, Bunda Rahma. aduh, tolong di mute dulu deh. Kata rob itu tergantung kalimat apa yang mengikutinya. Ya, Kalau robbus samawati wal ard, kafir, diam dulu. Kalau robbus, aduh. Mana diikuti? Kalau Yesus itu tetap kurios di Bibelmu, nggak berubah-ubah. Kepada Tuhan-Tuhan yang lain pun disebut kurios. Kalau semua kurios itu kamu Tuhankan banyak Tuhanmu. Kalau dalam pahaman Islam rob itu tergantung kalimat apa yang menyertainya. Kalau robbus samawati wal ard berarti itu penguasa. Jangan di-mute Penguasa, pencipta alam. Dengar dulu satu-satu. Kafir, Kalau kafir, Ya, kan sudah saya kafir. dengar. yang mana yang mau didengar?
Kan bukan cuman kau yang mau dengar. Kapir. Kenapa panas? Si Jangan Bunda Rahma dilihat ini. Bang Apologetnya. Kita ini kan diskusi ya kan. Biarkan dulu Bang Apologet bernarasi. Nanti Anda tanggapi. Iya. Udah dia Gini, bernarasi. bentar biar Kenapa ditengahi sama Kang dipotong-potong? Aku Ardi. udah- Bentar biar ditengahi sama Kang Ardi, izin sebentar ya. kan Biar di-mute tetap lagi aku. apologet kau kalau nggak bisa. Aduh, bego kali kau lah. Lanjut Bang Ardi. Jadi Rob itu tergantung kalimat apa yang mengikutinya ya. Kalau Rabbus samawati wal ard berarti Tuhan penguasa langit dan bumi. Kalau kepada manusia itu Tuhan apa? Tuhan takur, Tuhan tanah, terbatas kekuasaannya. Botol, bedakan Tuhan dengan Tuhan. Udah. Apa yang udah. mengikutinya? Silakan. Oke, saya jawab ya, saya jawab. Sama juga Koreus begitu. Bagaimana dia mengikutinya, maknanya apa dulu? Ya. Nah, sama dengar. Gini aja deh. Sama dengan Rob. Bentar dulu. Kalian Islam, saya tantang kalian. Tuhan itu apa Tuhan? Udah mau nantang dia. Jawab dulu. Apa yang dikuasai Yesus itu? Apa yang dikuasai itu? Maha terkutuk. Apa? Kekuasaan Yesus apa? Kita buktikan dulu ke lapangan ya. Apa kekuasaan Yesus itu? Udah aku jelaskan. Apa Yesus? Apa kekuasaan? Apa Apa Yesus? kekuasaan Yesus? Oke, Yesus baca. ketika berpuasa, dengar, Oten. Ketika Yesus berpuasa 40 hari dia lapar. Dia pikir pohon ara berbuah, tapi dia tolol. Ternyata pohon ara belum musim. Musim. Itu Malah ada dia maknanya, mengutuk. Itu ada maknanya. Di mana kekuasaan dia? Di mana kekuasaan dia? Oke ya. Ini Ya kan tidak berpuasa Pohon ara toh? itu diartikan gini. Orang yang Wah, tidak pohon ara lagi. misalnya pohon ara itu tidak berbuah, ya. Nggak gini Maknanya begini. tunjukkan aja satu kekuasaan Yesus, Bentar dulu. misalnya menciptakan Ya, oke. kelereng, apa Satu ciptaan Yesus? kekuasaan Yesus ya. Menciptakan kelereng, apa kekuasaannya? Kau anggap dia Tuhan toh? Apa kekuasaan Yesus? Apa yang pernah dia ciptakan? Pernah Dan ini kalau lemari kursi, ya dia tukang kayu toh, dia serut-serut tukang kayu, dia gergaji, bisa lah. Terus nggak di mute. Ya apa kekuasaannya? Ya karena kau botol. Apa kekuasaan Tuhanmu itu? Apa? Dia menghentikan angin ribut. Itu kekuasaan dia. Angin ribut bisa Kutanya itu dulu. kita hentikan. Ada doa-doanya. Sekarang kutanya Ciptaannya apa? Ciptaannya apa? Ciptaannya apa? Apakah baginda Muhammad itu bisa menghentikan Ciptaannya apa? Tuhan Allah Rabbus samawati. Rabbus samawati wal ard itu Maha Pencipta. Sekarang Tuhanmu ini kok anggap pencipta Allah apa? SWT itu menghentikan angin ribut. Aduh, nyawamu aja dicabut. Nyawa Tuhanmu aja dicabut. Yang mematikan dan menghidupkan itu Tuhan, itu Allah. Nyawanya Tuhanmu pun dicabut. Oke? Oke. Ya, Allah yang membangkitkan Tuhanmu. Enggak. Apa ciptaan Yesus dulu? Ciptaan Yesus apa? Taruhlah satu biji kelereng apa ciptaannya coba. Oke. Dalam Kalau di Bibelmu dalam- mana? Oke. Di dalam Bibelmu apa yang diciptakan Yesus? Kasih saya data ya. Saya kasih kau data ya. Izin Akhi Ardi, saya kasih data dulu dia nih ya. Apa yang diciptakan Gini. Tuhanmu? Apa yang diciptakan Yesus? Gak bisa gini. Kamu tuh lagi- Gak bisa gini kapir. Ciptaan Tuhanmu apa? Ciptaan kau bilang maha kuasa. Apa ciptaannya? Ya. Dengar dulu. Saya kasih Tadi data bahasa kau ya. Dios, ya. Kau bicara kekuasaan. Gak usah, otakmu nggak nyampe itu, kau otakmu nggak nyampe. Lucu. Ciptaannya dulu kau bilang maha kuasa tuh, kau bilang maha kuasa. Apa ciptaannya? Kasih ciptaannya deh. Satu biji kelereng bisa dia ciptakan satu biji kelereng. Kasih data di Bibelmu kalau dia maha pencipta, kasih. Gini. Kalau saya ada tanya data ya. kamu. Saya tak, kau jawab dulu dong. Kau ini belum jawab, nanya lagi gimana nih ote-ote? Jawab dulu dong. Ini orang nggak bisa. Biar ditabok saja sama data yang ditampilkan oleh Kang Ardi. Iya, bentar dulu. Saya kasih data dulu satu, satu ya. Silakan. Kan Quran kalian Saya kasih dulu data ya. itu berbagai versi. Apakah tulisan tangan Allah itu punya Ya versi? nanti Quran sama saya, Nampak bodohnya. Quran sama Apakah saya ya. semua versi itu Iya. berbeda-beda tangan Tuhan? Iya Quran sama saya nanti. Apakah hafalannya itu berbeda-beda? Nanti Quran sama Menurut saya. versi Hafs yang kalian Nih, saya kasih pakai data Sekarang nih. selesaikan dulu. berbeda dengan words yang Nanti Quran digunakan ngomong sendiri. Udah. Nanti ya itu makin menunjukkan kau bodoh. Udah nanti kasihan aku nanti nengok ya. Udah biar dulu bahas dulu yang masalah Koreus nih. Silakan Pak Ardi.
Nanti Quran dengan Ardiansa. Sekarang dengan Bunda selesaikan dulu. Nih saya kasih data dulu, saya selesaikan dulu ya, izin ya saya selesaikan dulu. Kita harus kasih, kalau saya diskusi itu saya ingin satu poin biar otaknya ini encer nih, oten-oten. Nah kita lihat ya kisah para rasul ya teman-teman ya. Kau bilang Yesus menciptakan, nggak ada itu, Yesus saja dibunuh kok sama manusia. Ya, kisah para rasul nih lihat ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Walillahi wa fis samawati wal ard. Itu dia dalam Al-Quran seperti itu pun ya. Allah yang menciptakan bumi beserta isinya. Di dalam Bible pun Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi yang Tuhan itu ini. Yang Tuhan ini Allah gitu ya. Bapaknya Yesus atau Tuhannya Yesus. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Yesus nggak bisa apa-apa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 15:30 ya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi. Jadi dia ini adalah Tuhan. Kalian aja koplak mengikuti ajaran Paulus. Paulus mengatakan di Korintus, hanya satu Bapa di surga itu Allah, dan satu Tuhan yaitu Yesus. Kemudian disesatkan pula oleh terjemahan Tuhan Kurios, di situ diterjemahkan lai menjadi Tuhan. Itulah yang menyesatkan kalian. Tapi ke pengajaran Yesus, pengajaran penulisan di Biblemu, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan. Jadi yang Tuhan itu ini. Oke, Yesus tidak ada papanya. Silakan Bang Ahi Ardi, silakan. Ya, kalau mau ke Quran, saya maunya ya harus adil. Mau gak adil? Berani gak adil? Siapa sih apologetik ini? Berani gak adil? Ya, Gimana? Buka mute-nya. Mute-nya buka dong. Mute dia. Kalau berani harus adil. Saya mau kalau adil. Tadi garang kali. Ayo ke Quran. Silakan. Dia mau bilang dia nggak bisa buka mute karena di mute terus. Dia mau playing victim. Gaya Oten tuh playing victim. Memberikan kesan ke bawah pendengar-pendengar bahwa dia di mute terus. Ya memang dari tadi kan di mute terus Bang Muhammad. Itu kan bukan playing victim. Itu memang kenyataan gitu. Iya, yang tadi betul. Karena dia ngomong pas orang ngomong. Ya ngomong itu juga perlu tata krama, Pak Kebenaran. Kalau ngomong nggak ada tata kramanya, orang masih ngomong terus dia ikut ngomong, itu namanya bukan manusia, itu hewan itu. Kebenaran kok nggak gitu. Kebenaran kalau ngomong tunggu orang ngomong. Keren. Kalau orang lagi ngomong berhenti, ya kan? Nah. Malah dia udah Saya sabar malas sekali debat sekarang. kusir, Pak. Saya malas debat kusir. Makanya kalau Anda ngomong ya silakan. Nah, berarti Anda manusia. Berarti Anda manusia. Simple. Bukan gitu. Kita kan abang itu tadi kan pas ngomong dia dipotong, itu nggak enaknya mungkin. Gitu aja. Ya belum selesai kok. Izin saya sapa dulu guru saya nih. Ustaz Hanafi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz Ji. Assalamualaikum semuanya. Salam. Kok ganti nih? Kenapa akunnya ini? Matombak kemarin di sini kenapa? Oh, aku udah 3 kali peringatan akunku yang biru. Ceplosan greget ngobrol gara-gara keluar kalimat BUDU. Iya, ngomongnya kasar kali Ustaz itu. Gak kasar, itu udah paling halus itu. Udah paling halus ya? Udah paling halus banget. Ayo, apologetik ayo. Kalau mau ke Quran, saya persilahkan dengan selebar-lebarnya. Syaratnya harus adil. Abu ya, Adil. buka mute-nya Abu ya. Ya, ketika kamu mengkritik Al-Quran, ya, ketika kamu Lanjut. ya, ketika saya mengkritiki Bible-mu yang penuh dengan perubahan kata-kata, bahkan kalimat, bahkan perikop, perubahan, revisi bukan terjemah, maka saya adil mengkritisi sesuai dengan original teks kitabmu. Ketika Anda mengkritiki kitab kami, ini berbeda, oke, saya siap, asal kamu juga harus adil. Apa artinya? Kamu juga harus baca itu Qur'annya itu, yang mana yang berubah dan yang mana yang tidak. Silakan, saya siap.
Kang Ardi, tadi sama Bunda Rahma dia nyerocos. Datang Kang Ardi langsung ciut, ciut. Saya bukan siapa-siapa di sini. Tapi kalau cuma nabok kamu, saya sambil tiduran bisa. Saya udah Kenapa kok nggak ngomong Pir, ngomong Pir. Buka itu host, buka mute-nya host. Ayo buka Bantulah, host, mungkin mau Buya. dibantu dia. Belakang dia. Bantulah dia buka, kasihan. Enggak lah, Buka. nggak mau Dia saya. gaptek. Konten ini jangan terlalu dimanja, nggak mau. Satu biji kelereng aja Yesus nggak bisa nyiptain. Allah, mau sanding-sandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah Bunda, jangan ke situ lagi. Nanti dia lagi, tantrum lagi. Sekarang dia kan katanya mau mempermasalahkan Quran. Oke ya. Suka aku dingin. 30 menit kau permasalahkan Quran, saya 10 menit permasalahkan Bible. Gimana? Ayo, Adil, adil. 30 menit ya, 30 menit kau bertanya soal Quran tentang perubahan teks yang ada di Quran, 30 menit. Berarti sekarang jam 8 udah jam 8.30 ya di situ ya. 8.30. Saya 10 menit. Dan harus dijawab dengan cepat. Ketika nggak bisa jawab, selesai kita diskusinya. Gimana? Jadi patung dia. Kalau nggak jawab, saya ke WC nih. Jangan-jangan kau diangkat ke kalau kau jadi patung kau diangkat ke gerejamu disembah pula kau. Aduh. Ayolah ngomong. Apologet. Ya sama kebenaran aja. Kebenaran tuh tadi ngobrol. Wah, Kebenaran kalau tuh. sama kebenaran nih, dia nggak tahu apa-apa soal Quran. Dia nggak mungkin tanya Quran. Ya, Dia tanyanya Bible di sini, nggak mau dia. bukan tanya Quran. Dan lagi kebenaran tuh jarang framing Quran ya. Iya, Dia tertib. jarang. Ini- Dia baik loh kebenaran ini, baik loh ini, Baik. baik. Kalau Betul. kalau saya Selama lihat 7 malah tahun, oke. semakin Saya baik. selama 6 tahun di TikTok itu emang ada orang Kristen yang mengerti Quran. Ya nggak ada. Ustaz. Nggak ada Ustaz. Kalau nggak ada ngapain nanya Quran gitu loh. Ya, ini Tapi syarat bertanya pakai data, nanti saya menjawabnya pakai data. Sama, saya juga akan bertanya kepada kamu pakai data, kamu jawab pakai data. Adil, saya maunya adil, ya kan? Saya baca kitabmu, kamu baca kitabku. Saya mempermasalahkan kitabmu, kau permasalahkan kitabku. Oke, nggak apa-apa, kan diskusi. Adil. Tapi yang kebenaran, tolong bujuk bahkan apa kebenaran. bahkan keadilannya aku berikan lebih ke kamu. Kau 30 menit, aku cukup 10 menit. Aku cukup bertanya satu, kau terserah kau bertanya berapa. Aku satu aja. Silakan dibuka mute-nya, diundang host. Buka. Kalau nggak dibuka-buka, ini saya ke WC loh. Janganlah bang. WC. Iya, dari Jangan. pagi belum ke WC nih. Ya jangan dulu. lah. nggak mau buka mute-nya. Konten ini Ya, ke WC aja bang. Nanti jadi penyakit pula. Iya udahlah, aku ke WC dulu ya. Aku ke WC dulu. Apologet, Wah, jangan merajuk lah. hampir nih orang Jangan ditungguin juga. Serius ini, serius. Aku ke WC ya. Aku ke WC ya. Kalau Jangan ke WC merajuk, itu gitu aja pasti dia merajuk ngomong. kau. Dia ngomong kalau ke WC itu Abang Ardi coba. Nah, Itu kau aja ngomong merajuk. lah. Tadi gayanya paten kali. Garang. Malu-maluin ini kalian ini Dia oten-oten. dengar, saya besarkan dia supaya dia malu. Turun malu, di atas takut. Kasihan kali kau. Saya besarkan. Oke ya, jadi oten-oten ini ya, oten-oten ini naik membusungkan dada ya. Tapi setelah ditampal, dia tertunduk malu, kemudian menunduk, turun dengan perlahan-lahan. Lalu ngacir kabur. Ah gitu dia. Gayanya menantang. Kok diem? Baru sadar. Bantuin kurang buka ilmunya. mute-nya Ustadz
Ustadz Abu ya bantuin tuh. Dia gaptek mungkin. Nggak mau. Oh mama Udahlah, apologet, jangan merajuk. Kalau Yesus buat lemari, meja makan, kursi, perabot bisa karena dia tukang kayu. Diukurnya, diserutnya lah, digergaji kayu-kayu itu, jadilah lemari, kursi. Bisa itu dia buat, ya kan? Karena memang dia profesinya tukang kayu. Itu manusiawi. Manusia profesinya banyak tuh. Cara lain tukang kayu. Bisa dia buat meja kursi. Tapi kan Tapi di kalau Bible-nya itu menciptakan, Bunda Rahma, di Bible-nya jangankan Yesus dibandingkan sama yang data di Bible itu. Yesus itu sama Elisa aja kalah. Yesus Kalah. sama sama Yesua. Melkisedek tidak berayah. Melkisedek tidak berayah, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir. Ustaz Melkisedek. Hanafi jangan ngomong, nanti kena ulti Bunda Rahma. Jangan Ustaz, bahaya. Gitu Bunda Rahma, Udah, data-datanya kan Bunda ada di habis. Bible. Kalau begitu aku diam aja lah. Siapa yang mau kita dengar kalau gitu? Si apologet. Oh ini si apologet kafir ini kayaknya dia mau ditunggu ditendang ya, atau dia mau di atas tetap menanggung kemaluan? Bukan kemaluan ya. Apa dia malu Menanggung udah malu. dibesarin, lihat turun gengsi. Turun Malu. nggak nih? Dia Iya. hitung kan Ustadz? Turun nggak? Udah, Dia hitung jadi gini aja yang mau kau jelaskan, mau kau debat dari tadi, kosong gini aja. Alah, pikir berisi tadi. Malu dia Pengen malu. besar juga kau. Satu aja pertanyaan, siapa penulis biblosmu itu? Nah, komencret. Gak jelas siapa penulis biblosmu itu. Apa sana penulis itu sambung kepada Yesus? Yesus orang Yahudi, biblosmu bahasa Yunani. Sambung gak? Ya enggak lah. Seorang Yahudi biblosnya atau firmannya, karena aku anggap dia Tuhan, firmannya bahasa Yunani, enggak nyambung lah. Saya baru dapat data loh Bunda Rahma. Iya, Bahwa Ustaz. penulis-penulisnya saya tahu loh bapak ibunya. Saya baru nemu ada data nih dari teman. Wih, itu Melalui. keren. Iya, Apa tuh bang? Ustaz, ada. mama. Bapak ibunya ada, ternyata ada datanya nih, baru ketemu saya. Jadi teman-teman apologet Kristen kalau pengen tahu DM saya, kasih tahu bapak ibunya ada ini. Fakta ini. Bapak ibunya siapa Ustaz? Penulis-penulis Penulis? saya termasuk Paulus, ada. Datanya ternyata ada. Oh, ada bapaknya Paulus yang Ada, mantan nabi itu. Siapa? Iya, ada. Kalau Matius, bapaknya namanya Pak Matius, ibunya Bu Matius. Paulus, Bu Paulus. Ibunya Aduh, mama Pak Paulus, bapaknya itu. Ternyata ada. Iya. Mbak Natali. Boleh. Assalamualaikum Mbak Natali. Ada Mbak Natali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lanjut. Ini lagi kosong Mbak Natali, nggak iklan. Apa yang kosong? Lagi kosong, nggak ada yang mau ngomong nih, si apologet juga diam. Kalau Mbak mau iklan dulu lah. Iklan ya? Oh iya, harus Iya. dong. Iya. Dari semalam aku ngeliatin loh. Iya. Iklan dulu ya, Iya. dulu ya guys. Ini yang nonton di YouTube Natalia Irian ini pada kemana kalian, Hah? Kemana kalian? Ini ya. Iya, kenapa gitu? Kalian ini kemana?